Kalau kita berdagang, memberikan semacam kritik pada kekuasaan dengan maksud untuk mencari keuntungan, mencari jabatan, nah itu baru kita terkutuk. Tapi kalau kita ingin mengungkapkan kebenaran, itu yang namanya jihad fisabilillah. Misalnya ada yang mengatakan fungsi MK itu adalah mahkamah kalkulator, cuma hitung-hitungan. Karena TSM itu sudah diadopsi di Undang-Undang 7 2017 dan merupakan peran Bawaslu. Maka saya katakan orang itu sontoloyo. Kalau dia hakim, hakim itu sontoloyo. Kalau dia ahli hukum itu sontoloyo. Karena kalau MK hanya menjadi mahkamah kalkulator, nggak perlu mahkamah konstitusi. Ngapain ke MK? Kalau MK menjadi mahkamah kalkulator, mending dibubarkan saja. 2019 memang ada penguasa yang cawe-cawe, tapi jangan lupa dia adalah incumbent. Wajar dong kalau seandainya dia berkampanye, namanya incumbent. Dan memang di mana-mana incumbent selalu untung. Tapi at the same time kadang-kadang tidak untung juga. Nah 2024 nggak ada kaitannya. Incumbent bukan, peserta pemilu juga bukan, tetapi dia cawe-cawe. Jadi berbeda betul antara 2014, 2019 dan 2024. Karena itulah maka pemilu ini pemilu yang sangat brutal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, sekali lagi ya. Ini ada yang bilang berhentilah menghasut masyarakat dengan kedok agama. Gak baik, mending kasih edukasi yang nuansa netral. Ini pasti orang yang sudah melipir pada kekuasaan. Begini sobat RH sekalian ya. Kalau kita berdagang, memberikan semacam kritik pada kekuasaan dengan maksud untuk mencari keuntungan, mencari jabatan, nah itu baru kita terkutuk. Tapi kalau kita ingin mengungkapkan kebenaran, itu yang namanya jihad fisabilillah ya. Jadi kita ingin mengungkapkan kebenaran. Negara ini terlalu sayang kalau kemudian dibiarkan jatuh ke tangan orang-orang yang hanya mengeksploitasinya. Kita ingin makmur bersama sebagai negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi mengkritik dengan berdagang itu berbeda. Jangan jadi orang yang kemudian jadi pragmatis ya. Kalau Anda ingin ikut kekuasaan silahkan saja. Tetapi saya tidak. Saya tetap akan mengeluarkan pendapat, kritik dan lain sebagainya. Sampai negeri ini menjadi negeri yang gemari Pahlaw Jinawi. Tidak hanya makmur bagi sebagian orang, tapi makmur bagi semua orang. Bukan ada perbedaan kesejahteraan yang luar biasa, tapi kesejahteraannya itu merata. Gitu ya, sobat era sekalian. Nah, sekali lagi kita bicara mengenai 3 lini perjuangan. Massa ya, Massa, angket dan MK. Kenapa kita membutuhkan ketiganya? Karena saya meyakini sobat era sekalian, seandainya tidak ada gerakan atau dukungan massa, maka angket itu bisa nggak jalan. Seandainya tidak ada dukungan opini massa, tidak ada keberanian hakim-hakim MK untuk mengembalikan fungsi MK sebagai the guardian of the constitution. Saya mau mulai dari MK dulu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan fungsi MK itu adalah mahkamah kalkulator, cuma hitung-hitungan. Karena TSM itu sudah diadopsi di Undang-Undang 7 2017 dan merupakan peran Bawaslu. Maka saya katakan orang itu sontoloyo. Kalau dia hakim, hakim itu sontoloyo. Kalau dia
ahli hukum itu sontoloyo. Karena kalau MK hanya menjadi mahkamah kalkulator, nggak perlu mahkamah konstitusi. Ngapain ke MK? Kalau MK menjadi mahkamah kalkulator, mending dibubarkan saja. Tidak perlu memiliki kewenangan untuk menyidangkan sengketa pemilu. MK didirikan sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi. Dan dia makomnya tinggi, sejajar dengan Mahkamah Agung. Jadi yang dia harus tegakkan konstitusi. Salah satunya adalah pemilu yang luber dan jurdil. Jadi kalau pemilu itu tidak bebas misalnya karena ada intimidasi, tidak jujur karena keberpihakan aparat dan penyelenggara pemilu, atau tidak adil karena keberpihakan aparat dan pemilu, tidak jujur, ada penggelembungan suara dan lain sebagainya, maka kita bicara pemilu yang sudah tidak lagi konstitusional. Nah, MK sebagai the guardian of the constitutions, ya harus bisa menegakkan pemilu yang konstitusional tersebut. Seperti yang saya katakan di ILC Indonesia Lawyers Club, mengkritik Prof. Yusril, tidak ada halangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil pemilu kalau terjadi pelanggaran konstitusi sebagaimana MK di Thailand, kata Yusril Iza Mahendra. Lalu dia berkelit, yaitu kan karena pendapat saya tidak diterima oleh hakim MK. Bukan tidak diterima, karena 2014 itu paslon 01 Prabowo Subianto tidak bisa membuktikan. Permohonannya saya baca, not convincing, tidak meyakinkan, itu soalnya. Demikian juga 2019, tidak ada. Dan berbeda sekali 2014 dan 2019 dengan 2024. 2014 tidak ada penguasa yang cawe-cawe. 2019 memang ada penguasa yang cawe-cawe, tapi jangan lupa dia adalah incumbent. Wajar dong kalau seandainya dia berkampanye namanya incumbent. Dan memang di mana-mana incumbent selalu untung. Tapi at the same time kadang-kadang tidak untung juga. Nah 2024 nggak ada kaitannya. Incumbent bukan, peserta pemilu juga bukan, tetapi dia cawe-cawe. Jadi berbeda betul antara 2014, 2019 dan 2024. Karena itulah maka pemilu ini pemilu yang sangat brutal. Ini ada berita misalnya di Sirekap, bayangkan yang diperbaiki nggak tanggung-tanggung jumlahnya, yaitu 154.541 TPS. Datanya berbeda dengan C hasil. Ini by design atau by accident? Ya, kalau saya mengatakan ini ada perencanaan yang sistematis. Ini semacam standby loan. Kalau misalnya angkanya kurang, ini terus go ahead. Tapi kalau angkanya sudah jadi, ini dikoreksi, diperbaiki. Itu modusnya, sobat era sekalian. Karena itu, MK harus membuka diri sebagai the guardian of the constitutions. Kalau mahkamah kalkulator, serahkan saja ke Bawaslu. Kan bisa menghitung. Karena angka itu tidak diperoleh hanya karena proses pencoblosan dan penghitungan suara saja. Angka itu diperoleh dengan membuat kebijakan yang menguntungkan paslon tertentu. Kebijakan apa? Bansos. Penggunaan fasilitas negara. Apa yang digunakan? Bansos, kan fasilitas negara. Penggunaan aparat negara, bansos juga. Karena terlibat dalam pembagian dan kemudian memanggil aparat negara. Kemudian penggunaan keuangan negara, bansos juga. Itu salah satunya. Ketidaknetralan KPU, Sirekap, dia tidak mau terbuka terhadap yang namanya audit forensik IT KPU. Ketidaknetralan penyelenggara negara, Bawaslu. Banyak hal-hal yang kemudian tidak diputuskan dan tidak ada gunanya. Coba bayangkan, Zulkifli Hasan dinyatakan bersalah dan dilarang untuk mengulangi perbuatannya, tapi putusannya setelah pemilu selesai, setelah pencoblosan selesai, nggak ada gunanya, ngapain? Ya kan? Jadi sahabat era sekalian, kita tahu bahwa kecurangan itu sangat masif, ya, sangat sistematis, well planned, well organized, dan terstruktur, digerakkan oleh kekuasaan puncak. Belum lagi misalnya uang yang digerakkan. Memang nggak ada uang yang digerakkan. Kita belum membuktikan saja, tetapi negara mengeluarkan uang. Presiden mengeluarkan uang, tapi keluar uang untuk apa? Nah, nanti kita lihat ya, karena kita akan butuhkan saksi-saksi juga. Dan tidak semua orang berani bersaksi, atau paling tidak setelah dijadikan saksi dia mengingkari, kan bisa begitu. Kemudian kenapa juga DPR harus diberikan otot oleh civil society? Agar tidak masuk angin. Sekarang ini yang pro angket leading, ya kan? Dengan 314 suara. Kalau seandainya 5 partai itu ikut melawan 4 partai. 5 partai itu 3 partai pendukung 01, Nasdem, PKB dan PKS, dan 2
partai pengusung 03. PDI dan P3. Kalau mereka tidak masuk angin, maka go ahead, akan mulus yang namanya penggunaan hak angket karena hanya dibutuhkan 50% plus 1 hadir dalam paripurna. Kalau seandainya semua hadir, maka putusan 50% plus 1 alias kalau 314 sudah mayoritas. Tapi kalau tidak ada dorongan dari masyarakat, ini bisa masuk angin semua. Karena saya membayangkan kubu tertentu atau paslon tertentu atau istana bahkan sedang membagi-bagikan voucher kekuasaan pada siapa yang mau ikut dalam kekuasaan. Banyak voucher kekuasaan, kursi kabinet, kursi staf-staf khusus, kursi ketua-ketua lembaga, kursi bagi sekretaris, sebagai komisaris dan direksi BUMN, dan semua itu adalah hal yang menggiurkan. Kalau imannya tidak kuat, wah, satu demi satu. Nanti kita cek ya, di kubu 01 siapa yang melipir, kubu 03 siapa yang melipir. Kalau ahli hukum tata negara sudah tahu saya siapa yang melipir. Yang kemarin bertemu saya di ILC International Indonesia Lawyers Club. Padahal sebelum pencoblosan kita ngobrol-ngobrol tuh tentang bagaimana kans pemilu yang jujur dan adil, bagaimana Anies dan lain sebagainya. Begitu pemilu udah ada itu barang. Udah melipir dia ya. Begitu ngomong hak angket, loh sahabat sekalian, kita nggak bisa dibodohin. Ya, kita tahu siapa yang melipir, siapa yang tidak, siapa yang konsisten, siapa yang mulai pendapatnya mulai ragu-ragu. Itu mudah sekali kita recognize. Nanti akan ada orang-orang yang mengail, menangguh ikan di tengah kekeruhan. Kalau mental itu yang kita mau jalankan, wah mudah sekali. Gak susah seperti itu. Saya punya pendapat, insya Allah masih otoritatif. Saya punya media, bisa saya bicarakan setiap saat. Kalau saya mau, maka mudah sekali bagi saya untuk membelokkan yang A jadi B, B jadi C, C jadi D. Tapi Anda sebagai subscribernya Refli Harun Channel, Anda akan mengutuk saya. Karena itu saya lebih baik ya kembali ke society ketimbang kemudian mencari keuntungan-keuntungan dari ilmu pengetahuan atau dari media yang saya punyai. Gitu ya. Karena itu kita tetap dorong, beri otot kepada para anggota DPR agar tidak masuk angin ya dengan parlemen jalanan. Nanti tanggal 5 testing the water lagi, dan kemudian jangan lupa juga tanggal ketika MK bersidang kita kasih otot juga kepada Mahkamah Konstitusi, jangan takut karena saya sudah recognize paling cuma satu yang berani ya, hakim konstitusi itu. Karena menjadi hakim konstitusi itu nikmatnya luar biasa, dijamin 15 tahun difasilitasi negara. Mungkin ya, atau usia 70 tahun ketika kita sudah tidak produktif lagi. Jadi sobat era sekalian, kita harus melihat bahwa memang gerakan civil society ini gerakan yang tidak mudah, jalan terjal, tapi insya Allah ya ini adalah jalan mujahid ya, jalan kepada perjuangan yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai manusia kita bisa saja punya kelemahan. Ya, mungkin kita masih katakanlah punya hawa nafsu, mungkin karena misalnya punya kebencian dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kita kikis itu semua dan kita menjadi bagian dari orang yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan karena kita ingin memperjuangkannya, bukan karena kita tidak mendapatkan jabatan atau uang. Itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan kita sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas, keren cadas. Karena ini adalah perjuangan konstitusional. Bapak-bapak pengaman semuanya, ini adalah aspirasi rakyat yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Jangan dilarang, tapi diamankan. Oke. Sekali lagi, ini adalah perjuangan konstitusional. Saya katakan, kalau kita menginginkan Presiden Jokowi dimakzulkan, ada ayatnya di konstitusi, dan itu boleh. Teriakan, makzulkan Jokowi! Makzulkan Jokowi! Makzulkan Jokowi! Kawan-kawan semua, itu ada ayat konstitusinya. Jadi kalau gara-gara ini kita ditangkap, para pengaman tidak mengerti undang-undang dasar. Yang tidak boleh itu perpanjangan masa jabatan, karena tidak ada di konstitusi. Kalau kita minta Jokowi mundur, boleh atau tidak?
konstitusinya. Bapak-bapak semua ya, saya kira adik-adik saya semua, bapak pengaman, itu perjuangan parlemen jalanan. Kita terus lakukan tanggal 1, tanggal 5, tanggal 9 sampai aspirasi konstitusional kita berhasil. Insya Allah, teriakan insya Allah. Yang kedua, kawan-kawan semua, ada perjuangan di belakang kita. Kita desak dan dukung partai-partai politik, terutama mereka yang anti kecurangan, untuk menggelar hak angket DPR. Dukung hak angket, dukung hak angket, dukung hak angket. Itu perjuangan parlemen. Kita harus dukung, kita harus support mereka untuk berani mengungkapkan segala kecurangan yang terjadi, yang didesain oleh Istana dan Jokowi serta para kroni-kroninya. Kawan-kawan semua, yang ketiga adalah insya Allah setelah ini saya akan rapat untuk merumuskan, mensupport perjuangan kita di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 3 level perjuangan. Percaya atau tidak dengan MK? Percaya atau tidak dengan MK? Sama saya juga tidak percaya. Persoalannya, kita tidak punya pilihan lain untuk membatalkan hasil pemilu, untuk mendiskualifikasi orang curang, hanya bisa melalui Mahkamah Konstitusi. Kecuali rakyat Indonesia berkumpul 1 juta di sini, pemerintahan akan jatuh, dan itu adalah hukum tata negara darurat sah secara ilmu pengetahuan dan konstitusi. Ya, tapi kita tetap hargai kehadiran teman-teman di sini. Kita satu aspirasi, dan kita hormati juga yang di sebelah sana yang berbeda aspirasi. Yang paling penting adalah apakah kita bergerak karena hati nurani? Kalian bergerak dengan hati nurani? Apakah bergerak dengan uang? Dengan kekuatan? Ciri bergerak dengan hati nurani itu adalah jumlahnya lebih banyak, lebih militan, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sobat-sobat semua, kawan-kawan semua, 3 level perjuangan ini tidak usah kita saling menegasikan. Sama-sama kita dukung. Parlemen jalanan kita dukung. Hak angket kita dukung. Batalkan kecurangan di MK kita dukung. Tapi hak angket akan berhasil kalau kita terus ada di jalanan. 100.000 tidak perlu, 1 juta tidak perlu. MK akan berhasil kalau ada parlemen jalanan. Berikan keberanian pada hakim-hakim MK untuk kembali kepada hati nuraninya. Jangan takut karena itu sanksi sama. Jangan takut karena kalian tidak makan. Kalian harus bicara dengan hati nurani. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.